Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sehat jasmani kita maupun sehat rohani kita. Pada video kali ini kami akan membagikan tips atau cara bagaimana mengatasi atau mengobati stres, mengobati depresi, mengobati kecemasan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang saat ini mungkin kesusahan, baik dalam pekerjaannya, kesusahan mengalami masalah dalam ekonominya, mengalami masalah dalam kesehatannya, dan mengalami masalah dalam lain-lain halnya, yang masalah-masalah tersebut menyebabkan hati kita gundah, sehingga menyebabkan hati kita gundah, bahkan menyebabkan depresi pada diri kita. Di dalam kitab-kitab Islam, kitab-kitab karangan para salafus saleh, banyak sekali tips-tips atau cara-cara yang bisa kita ambil manfaatnya, terutama dalam mengatasi depresi maupun masalah dalam diri kita. Di sini kami sebut 5 hal yang diantara penyebab ataupun tips atau cara yang membuat diri kita mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah agar kita terhindar dari namanya stres, depresi maupun kegundahan, kecemasan. Pertama, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, karena Al-Quran adalah kalamullah. Janji Allah, barang siapa yang memperbanyak membaca Al-Quran, mendalami pembacaan Al-Quran, bahkan tidak hanya membacakan tapi mendalami isi kandungan dari Al-Quran, kemudian mengamalkan isi apa yang ada dalam Al-Quran, niscaya janji Allah, segala kesulitan, segala kesusahannya, bahkan masalah yang ada dalam dirinya akan bisa diatasi, akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menjaga isi perut. Artinya, usahakan apa saja yang masuk dalam perut kita. Usahakan adalah hal-hal yang halal, makanan-makanan yang halal. Karena dengan makan makanan yang halal menyebabkan hati kita akan mudah menerima nasihat, menyebabkan hati kita mudah menerima mau'izah, pitutur, sehingga dengan adanya mau'izah, nasihat, pitutur tersebut, hati kita akan menjadi hati yang terang, yang akan mampu mengatasi namanya depresi. Sebaliknya, kalau makanan yang kita makan adalah makanan-makanan yang haram, makanan yang kita hasilkan dari pekerjaan yang haram, niscaya hati kita akan kotor, hati kita akan membatu, sehingga sulit menerima yang namanya nasihat. Sehingga apa yang terjadi? Amalan-amalan yang dilakukan bagi orang seperti itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji juga, melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat,
yang menyebabkan hatinya akan menjadi hati yang kotor, hati yang gundah, bahkan akan menerima masalah sehingga dia akan menjadi orang yang stres. Dan tip yang ketiga adalah yang keempat, biasakan melakukan sholat malam. Biasakan melakukan sholat malam, terutama separuh terakhir pada malam. Buat hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat yang kita lakukan. Setelah itu berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu juga. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena janji Allah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena dengan zikir kepada Allah akan menenangkan jiwa, otomatis segala masalah yang kita hadapi akan bisa diatasi dan tidak akan menyebabkan depresi pada diri kita. Yang terakhir, ini adalah yang sering kita lupakan, mujalasatus sholihin. Bertemanlah, berduduk-duduklah bersama dengan orang-orang soleh. Karena di saat kita duduk dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh, maka kita pun yang sebelumnya bukan soleh, insya Allah akan menjadi orang soleh. Kita akan ketularan menjadi orang yang soleh dan terjauh dari amalan-amalan yang buruk. Itu mungkin sebagian tip kecil yang bisa mengatasi yang namanya depresi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.